dia 5 negara yang terus-terusan mengakumulasi Bitcoin. Curiga ya. Kira-kira buat apa? Ayo kita bahas di video ini. Kalau dengar kata Bitcoin, mungkin kita taunya ini adalah instrumen investasi atau trading yang tergolong resiko tinggi. Terus berkembang nih ya seiring berjalannya waktu, nggak cuma retail individual investor kayak kita aja yang kenal Bitcoin. Bitcoin ini pelan-pelan mulai diadopsi oleh institusi besar, khususnya fund manager kayak BlackRock, Fidelity, dan lain-lain. Sampai akhirnya di 2024, Bitcoin ini ada ETF-nya. Terus berkembang lagi seiring berjalannya waktu, Bitcoin ini bukan hanya dilirik oleh institusi swasta, tapi mulai dilirik oleh negara. Ya, bayangin adopsinya makin kesini makin besar. Bukan institusi, bukan perusahaan, tapi sekarang ngomongin negara. Nah, di video ini gue bakal spill 5 negara yang sudah mulai mengkoleksi Bitcoin. Mungkin bukan mengkoleksi lagi, kalau nanti kalian lihat jumlahnya, mungkin gue bisa bilang ini ngeborong Bitcoin. Sebenarnya mungkin jauh lebih banyak ya negara-negara yang sudah mengadopsi Bitcoin, tapi gue akan bahas top 5-nya. Terus juga gue bakal bahas ya, kira-kira mereka pakai Bitcoin itu buat apa. Ya mungkin ada yang buat preserve wealth, karena Bitcoin ini bisa menjaga nilai untuk melawan inflasi. Terus juga ada yang pakai untuk bayar perdagangan internasional. Tapi menurut para ahli yang di-spill tipis-tipis, ya beberapa negara ini, terutama negara besar, ngumpulin Bitcoin justru untuk siap-siap seandainya perang dunia ketiga nanti terjadi secara cyber. Menarik banget kan? Nantinya kalau misalkan sudah makin rebutan lagi semua negara di dunia, bayangin, demandnya semakin tinggi, tapi jumlah Bitcoinnya tetap 21 juta. Ya, miningnya dapetnya semakin dikit karena halving terus. Bayangin nanti harganya jadi berapa? Mantap banget kan? Ayolah langsung kita bahas negara yang pertama. Negara pertama nggak lain dan nggak bukan adalah El Salvador. Yes, gue yakin kalian udah tahu karena beritanya banyak banget ya. El Salvador ini jadi salah satu mungkin negara pelopor yang bullish banget sama Bitcoin. Apalagi kalau kita lihat ya pemimpinnya, presidennya Nayib Bukele ini terus-terusan nge-tweet kalau dia beli Bitcoin. Dan cara belinya pun unik. Mereka ini melakukan dollar cost averaging atau DCA, pembeliannya 1 Bitcoin di setiap hari. Ya kalian bisa lihat data pembeliannya di sini, gue udah tampilin di layar. Bahkan ketika harga Bitcoinnya drop gila-gilaan, extreme fear, di hari itu harusnya dia beli 1, dia bisa nambah, dia bisa beli 2, dia bisa beli 3, dan seterusnya. Per video ini dibuat ya kalian bisa lihat, dia sudah punya lebih dari 6.000 Bitcoin. Ya jadi cadangan asetnya si El Salvador ini mungkin bukan emas, mungkin bukan cash, mungkin bukan US dollar, tapi dalam bentuk Bitcoin. Terus ya apakah dia baru beli Bitcoinnya? Sebenarnya enggak. Ya sebenarnya dari beberapa tahun lalu ketika bear market, dia sudah melakukan pembelian sama metodenya juga dollar cost averaging. Nah karena dia nggak tahu bottomnya di mana, dia beli-beli terus. Akhirnya pernah tuh di suatu waktu investasi dia di Bitcoin ini floating loss. Itu satu dunia ngebully dia. Tapi sekarang lihat coba cuannya berapa? Triliunan bos. Ini adalah salah satu contoh metode investasi yang menurut gue baik karena kita nggak timing the market, kita tahu Bitcoin bagus, kita punya duit, udah kita cicil aja terus sedikit-sedikit. Nah kalau dia belinya kan 1 Bitcoin, ya kita belinya 0,01 lah, boleh lah ya. Setiap gajian 0,01, setiap gajian 0,01. Menurut gua itu cara yang paling oke. Tapi kalau misalkan teman-teman mau timing the market, mau coba belinya di bottom, teman-teman boleh ya nonton video sebelumnya. Di video itu gue udah share ya ketika bear market, harga Bitcoin lagi lowest-lowestnya itu periodenya kapan, berapa lama. Nah itu adalah momen terbaik yang akan gue lakukan ketika nanti terjadi bear market. Oke, balik lagi ke topiknya si El Salvador ini. Jadi gue mau kasih tau ke kalian kalau El Salvador ini sebenarnya ya negara kecil yang luasnya itu tidak lebih luas dibanding provinsi Jawa Barat. Terus penduduknya juga cuma 6 jutaan. Ya banyakan penduduk Jakarta ya dibanding El Salvador. Tapi karena langkah beraninya untuk membeli Bitcoin, gua rasa ya ketika nanti masanya Bitcoin ini sudah tidak terelakkan di seluruh dunia, El Salvador ini bisa jadi negara kuda hitam, malah ya bisa jadi salah satu pemimpin dunia. Ya meskipun negara kecil, El Salvador ini bukan negara yang gaptek ya, karena Bitcoinnya ini mereka mining menggunakan geothermal energy atau energi dari panas bumi. Jadi dia manfaatin itu untuk preserve wealth, untuk generate wealth, supaya negaranya ini nanti bisa bersaing sama negara-negara lain. Mungkin dia nggak punya sumber daya alam sebagus Indonesia, mungkin dia tidak punya manpower sebagus di China, dan lain-lain. Jadi dia tahu kelemahannya dia manfaatin kelebihannya dia untuk bersaing sama negara-negara lain. Nah per hari ini ya, per video ini dibuat, Bitcoin di sekitar 84 ribuan, total asetnya dia nih di Bitcoin sudah mencapai 8 triliun. Nantinya gue yakin akan semakin banyak lagi kalau dia terus mengakumulasi Bitcoin dan harga Bitcoinnya semakin naik.
Ini yang pertama. Lanjut, kita bahas negara yang kedua. Negara yang kedua adalah Bhutan. Yes, siapa teman-teman di sini yang pernah dengar Bhutan atau yang pernah ke sana? Nggak ada kan? Ya, mungkin hampir nggak ada. Kenapa? Karena Bhutan ini emang negara kecil, negara di Asia sana, ya, yang berbatasan langsung sama China dan India. Dia lokasinya ada di dekat-dekat pegunungan Himalaya sana. Ya, negaranya kecil, negara kecil banget malah. Bahkan penduduknya ini tuh nggak nyampe 1 juta jiwa. Bahkan kalau kita bandingin sama KTP Tangerang, itu penduduknya kayak banyakan Tangerang deh. Tapi walaupun negaranya sekecil itu, penduduknya juga sesedikit itu, kalau ngomongin Bitcoin, kalau ngomongin kripto sama negara ini, menurut gua susah nih dikalahin ya, bahkan sama negara-negara besar. Jadi Bhutan ini memining, menambang Bitcoin mereka melalui BUMN-nya di sana ya, badan usaha milik negara yang namanya Drug Holding and Investment. Bhutan ini mining Bitcoin juga menggunakan sumber daya alam mereka. Nah, karena posisinya di pegunungan Himalaya, banyak gunung, aliran arus sungainya kencang, terus juga udaranya dingin, layak gitu ya, bagus posisinya untuk mining Bitcoin. Nggak perlu energi AC karena suasananya udah dingin. Terus untuk gerakin turbinnya pun dia bisa pakai PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, karena aliran sungainya kenceng banget. Nah, energi itu dimanfaatin untuk mining Bitcoin. Bahkan jumlah Bitcoin yang sekarang dia punya jauh lebih banyak dibanding El Salvador yang udah malah gembar-gembor duluan. Bhutan sampai saat ini ya, per video ini dibuat, dia sudah punya 8.400 Bitcoin dengan total value mencapai 700 juta dolar lebih. Ya, kalian hitung sendiri aja deh ya, itu sudah berapa triliun, dan datanya gue tampilin di sini ya. Kalian bisa lihat data pembeliannya dia, total asetnya dia berapa, kapan dia terakhir beli, dan gue rasa nantinya akan semakin banyak lagi. Nah, boleh dong teman-teman bantuin gue share video ini ke orang-orang pemerintahan ya, yang in charge di pemerintahan saat ini, supaya mereka lebih ngeh dan lebih aware kalau negara-negara kecil di seluruh dunia, di ujung dunia sana, itu sudah mulai mengkoleksi Bitcoin. Jangan sampai Indonesia ketinggalan. Satu lagi temannya El Salvador menurut gue yang bakal jadi kuda hitam ketika nanti waktunya tiba. Bahkan Bhutan ini sering disebut sebagai crypto kingdomnya di dunia. Itu negara yang kedua. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga adalah Iran. Yes, Iran mengumpulkan Bitcoin sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap sistem yang ada di dunia. Kenapa? Karena kayak yang kita tahu ya, Iran beberapa tahun terakhir mengalami embargo atau sanksi perdagangan dari negara-negara besar di seluruh dunia. Yang paling krusial dampaknya adalah di embargo sama US, sama Amerika, terus sama Uni Eropa, juga sama PBB. Alasan mereka ini karena Iran mulai mengembangkan nuklir ya, yang tidak terdeteksi sama mereka. Mungkin ya menurut gue sih, ya negara-negara yang mengembargo ini agak-agak takut gitu lah ya sama kemajuan nuklirnya. Seandainya suatu saat nanti si Iran ini jadi punya nuklir gitu, jadi mereka takut diserang. Karena kondisi embargo, karena kondisi sanksi perang dagang oleh Iran ini, maka negara-negara lain itu kayak Rusia, kayak China, ketika mau kirim barang ke Iran, ketika mau beli barang dari Iran, mereka juga takut dapat sanksi. Jadi mereka belinya diem-diem. Iran ini melakukan pembayaran untuk ekspor-impor menggunakan menggunakan Bitcoin. Nah, di sini kelihatan Iran memanfaatkan fungsi Bitcoin itu sendiri ya, fundamental Bitcoin yang ada di decentralized blockchain untuk mengakali ya negara-negara yang diboykot oleh sistem global. Keren banget ya si Iran ini ya. Lanjut, kita masuk yang nomor 4 adalah Rusia. Yes, kalau tadi 3 pertama kita udah bahas negara-negara kecil gitu ya, bukan negara superpower, kita bahas Rusia. Nah, ternyata ya Rusia sebagai negara besar, gue yakin dia mau mempertahankan kedikdayaannya. Jadi seandainya nanti perang dunia terjadi secara cyber, dia make sure dia sudah punya Bitcoin yang cukup. Memang secara resmi dari pemerintah belum ada official statement kalau dia ngumpulin Bitcoin, Bitcoinnya sudah kekumpul berapa, cara belinya gimana, tapi udah kelihatan gelagatnya dari beberapa kebijakan pemerintah Rusia. Salah satunya kayak dia tuh mulai memperbolehkan ya pembayaran ekspor impor menggunakan Bitcoin. Dan juga Bank Sentral Rusianya ini sudah meresmikan, sudah melegalkan settlement dalam bentuk kripto. Terus juga Duma Rusia, ya ini tuh kayak legislatifnya di Rusia sana, kayak DPR-nya di sana, ya, yang sudah mulai mengajukan, sudah mulai mempropose ya untuk Rusia punya cadangan aset berbentuk kripto, khususnya
Bitcoin. Tapi apapun itu alasannya, menurut gua Rusia ini kan negara besar ya. Negara yang selama ini ditakuti, yang selama ini kayak kita lihat mereka tuh ngeri banget. Ya menurut gua alasan utamanya Rusia ngumpulin Bitcoin adalah ya mereka lagi rebutan Bitcoin nih negara-negara besar. Jadi seandainya nanti terjadi nih perang dunia secara cyber, menurut gua yang paling punya Bitcoin banyak itu yang paling berpotensi menang. Gimana? Menurut kalian percaya atau enggak? Kalian coba ya tulis di kolom komentar. Lanjut kita masuk ke nomor 5. Yang kelima nggak lain dan nggak bukan ini adalah Amerika Serikat. Kita udah sama-sama tahu lah ya, Amerika Serikat ini presidennya pun udah bullish banget sama kripto, menteri-menterinya juga suka banget, bahkan presidennya punya token sendiri, pom-pom sendiri barangnya. FYI ya, per sekarang per video ini dibuat, Amerika sudah punya sekitar 170.000 Bitcoin. Ya ini bikin Amerika jadi negara dengan aset kripto, dengan aset Bitcoin paling banyak di dunia. Ya bayangin aja, dari total Bitcoin yang bisa ada di seluruh dunia 21 juta Bitcoin, sekarang aja dia udah ngumpulin 170.000 keping. Ya sisanya mencar-mencar. Tapi kalau dia koleksi terus-terusan, ya makin ngeri lah kita nanti sama US ini. Ya sekarang ini kalian bisa lihat ya, bisa hitung sendiri 170.000 Bitcoin itu ada sekitar 700 miliar US dollar. Ya terus belum lama ini pemerintah di sana juga mulai mengajukan ya aset-aset kripto untuk menjadi cadangan negara mereka. Ya crypto reserve lah gitu. Tapi sebelum dari itu ya mereka udah punya juga Bitcoinnya. Terus ditambah lagi Amerika ini kan sekarang ya mungkin jadi salah satu pusat kripto di seluruh dunia gitu ya. Jadi seandainya nanti mau ada perusahaan kripto, exchange atau fund manager itu nanti pasti biasanya ya bukannya tuh di Amerika duluan. Nah, kalau misalkan ya nanti perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama kripto itu ada fraud, ada penipuan, kan nanti bakal polisinya Amerika nih, ya jaksanya Amerika, pengadilannya Amerika nih yang memutuskan. Biasanya aset-aset kriptonya itu disita dan jadi milik negara. Nah, jadi ya aset kripto atau Bitcoinnya si Amerika ini bukan hanya bisa nambah karena dia beli, tapi bisa juga dapat dari barang sitaan. Nantinya makin punya banyak nih Amerika ini, negara-negara lain, semua negara di seluruh dunia bakal semakin rebutan. Nah itu bayangin, demand-nya bakal segede apa, sedangkan supply-nya terbatas cuma 21 juta. Ya bayangin nanti harga Bitcoin ini bisa keberapa ya. So gimana setelah ngelihat banyak banget negara yang mengakumulasi Bitcoin, kalian mau tunggu Bitcoinnya keberapa dulu nih baru mau serok? Awas ya, ketinggalan. Nanti malah makin tinggi loh harganya. Atau gini deh, seandainya kalian belum yakin untuk beli Bitcoin dan disimpan jangka panjang, ya kalian trading dulu aja sambil pelan-pelan pelajari fundamentalnya dan lihat pergerakan harganya. Tenang aja ya, karena ada Okta, kalian sudah bisa trading Bitcoin dan aset kripto lainnya. Untuk link download dan daftar, gue udah drop ya di kolom komentar dan di deskripsi. Ditambah lagi, kalau kalian masukin kode promo bonus top up ya sebelum deposit, kalian bisa dapetin bonus saldo trading sampai 100%. Bayangin, top up $300, kalian bisa trading pakai saldo $600. Tenang, ya profit yang kalian dapat walaupun kalian trading pakai bonus saldo tadi tetap bisa di withdraw. Bayangin ya, sebelum cuan, sebelum naik harga Bitcoinnya, kalian udah dapat bonus duluan dikasih sama Okta secara cuma-cuma. Gue pribadi juga trading pakai Okta karena Okta ini broker yang transparan banget ya, nggak ada hidden fee tambahan apapun yang bisa merugikan kita. Selain itu proses withdrawalnya juga cepet banget, cuma hitungan 10 menit 15 menit udah langsung masuk ke rekening gue. Karena ya Okta ini udah regulated dan verified ya, terbukti dipakai sama trader-trader besar. So tunggu apa lagi, langsung aja download dan daftar, linknya ada di deskripsi dan gue taruh di komen ya supaya kalian gampang nyarinya. Jangan lupa kode promonya bonus top up, karena kalau kalian lupa masukin, kalian nggak dapat bonus saldonya ya, bonus top up. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.